Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ini adalah rekaman untuk pertemuan ke-7. Jadi sesuai dengan agenda, pertemuan 7 membahas tentang profil wirausahawan dan tangga menuju puncak karir. Sebenarnya, profil wirausahawan sudah saya berikan, sudah kita diskusikan, sudah kita lihat bareng-bareng itu di pertemuan yang lalu ya. Dan masih ada video rekamannya itu di uploadan sebelum-sebelumnya, bisa kalian cek kembali. Jadi saya sudah berhasil mewawancarai 2 wirausahawan dan di sini saya akan mengambil poin dari hasil wawancara kita kemarin. Kalau menurut pandangan saya, jadi seorang wirausaha itu dia nggak baper. Kalau dia baper, dia nggak akan pernah bisa melangkah. Dia selalu takut-takut. Nah, jadi untuk menjadi wirausahawan ini, jangan takut, nothing tulus. Lakukan. Melangkahlah dulu. Kalau ada apa-apa nanti bisa kita koreksi, kita evaluasi, kita perbaiki. Apa sih solusinya? Seperti itu. Dan wirausahawan itu harus gigih, harus tekun, dan yang paling penting kreatif dan inovatif. Dari hasil wawancara yang kemarin itu, kita tahu ternyata untuk jadi wirausahawan itu bisa jadi karena macam-macam faktor. Ada yang karena dorongan dari ekonomi keluarga. Jadi suaminya sebagai kepala keluarga yang satu-satunya orang yang bekerja di rumah harus kehilangan pekerjaannya. Jadi ya nggak ada sumber pendapatan lagi, dapur nggak ngebul, ini gimana nih? Ya, diputuskanlah untuk berwirausaha dan alhamdulillah ternyata rezekinya di situ. Bisa jadi ya enak ya daripada dia jadi pegawai yang dengan penghasilan segitu-gitu doang gitu. Dan setelah nyebur ke wirausaha, alhamdulillah sukses dan bahkan bisa memberi pekerjaan ke orang lain. Nah, selain dari dorongan ekonomi, ada juga karena faktor iseng. Kok bisa ya iseng-iseng berhadiah? Ini nih biasanya kerjaan anak kaum milenial. Jadi iseng-iseng nyoba makanan, enak, coba bikin, tawarin ke pasar, ke masyarakat. Ternyata orang-orang pada suka, welcome, enak, dicoba terus, ada orderan terus, dan akhirnya jadi wirausahanya. Ada juga yang iseng-iseng pakai masker kecantikan gitu ya, pakai lotion atau parfum, enak baunya, wah bagus nih dipakai, jadi ngefek, bikin glowing gitu. Akhirnya dicoba dijual juga, ternyata pasar juga oke, masyarakat menerima baik. Jadi deh sampai sekarang keterusan berwirausaha di bidang kecantikan kosmetik ya. Nah, jadi macam-macam memang faktor pendorong untuk berwirausaha. Ada yang memang karena keinginan, itu ada. Dan hal lain yang bisa kita pelajari dari profil wirausahawan ini, mereka ini penuh perjuangan. Nggak langsung dapat enaknya. Mereka terus berjuang untuk bisa bertahan hingga sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Ya, pandemi ini benar-benar memukul perekonomian, termasuk ke wirausahawan yang saya wawancarai waktu itu. Dan cara mereka untuk bertahan, mereka jadi narik simpenan uang tabungan mereka. Jadi ya wirausahawan itu begitu ya.
Ketika mereka dapat untung yang banyak, mereka simpen, dan pas waktu musim paceklik kayak gini, yang musim susah kayak gini, mereka ya dengan terpaksa supaya tetap bisa berjalan usahanya, ngambil dari tabungan yang udah disimpan. Lalu yang bisa kita ambil lagi, mereka ini orang yang pejuang. Jadi pejuang ini mereka nggak putus asa kalau lagi dapat masalah, menghadapi tantangan masyarakat ketika produk nggak laku, ya mereka melakukan evaluasi. Ini kira-kira, aduh produknya kenapa ya nggak diterima? Oh oke, mungkin nggak cocok atau apa, ya ganti dengan yang lain. Jadi wirausahawan itu harus kreatif dan inovatif. Seperti itu. Itulah ringkasan dari profil wirausahawan yang kemarin kita wawancarai. Kalau kalian masih ingin belajar langsung dari mereka, kalian dapat memutar kembali video yang sudah saya upload di kemarin-kemarin ya. Nah, sekilas saya jelaskan tentang macam-macam wirausaha. Jadi ini juga sudah pernah saya bagikan ya, waktu itu sudah pernah kita bahas juga. Jadi ada yang namanya intrapreneurship. Intrapreneurship ini dia sebagai pekerja juga sekaligus sebagai wirausaha. Contohnya seperti apa? Misal nih, ada guru. Dia juga bisa berwirausaha dengan bikin buku. Atau berwirausaha dengan bikin les privat. Atau dengan cara-cara yang lainnya, sesuai dengan minat masing-masing ya. Jadi nggak harus, ya kalau mau sejalur dengan keahlian kita sebagai guru atau calon guru, ya ke arah situ. Tapi bisa juga dengan usaha lain. Kalau memang suka kuliner, misalnya penyedia catering untuk rapat sekolah dan sebagainya. Ya. Kemudian technopreneurship ini wirausaha yang berbasis teknologi. Jadi misalnya pengembangan Google, Microsoft, Android, dan sebagainya. Yang marak sekarang, karena kita di era digital, kalian juga generasi digital, itu digital partnership. Misalnya desain grafis, YouTuber, e-commerce, blogger, vlogger, dan sebagainya. TikTokers juga bisa masuk di situ. Selanjutnya creative partnership. Misalnya musisi, perfilman, usaha kuliner juga masuk ke sini. Pariwisata juga masuk ke sini. Kalian bisa nih kalau misalnya memang ahli di bidang musik, silakan kembangkan bakat kalian sesuai minat aja ya. Atau mungkin ada teman kita yang memang sudah punya usaha di bidang kuliner, ya terus dikembangkan. Yang berikutnya itu social partnership. Contohnya ada di daerah tertentu nih, misalnya dia menjalankan koperasi dengan sebutan koperasi sampah. Jadi ini social partnership ini lebih cenderung pada memecahkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan di sekitar kita dan tidak dia yang menjalankan usaha social partnership ini tidak menekankan pada keuntungan, tapi dia juga nggak rugi ya. Jadi hanya tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Misalnya dengan koperasi sampah ini, dia bisa menjual sesuatu dengan cara barter, pakai apa? Pakai sampah. Misalnya sampah plastik, atau besi, atau rongsokan lainnya yang bernilai. Kemudian ditukar dengan apa? Dengan sayur, dengan buah, dengan keperluan perlengkapan
kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Atau mungkin rumah pintar. Di zaman pandemi ini ya banyak sekolah, kuliah itu berbasis daring. Jadi sangat dibutuhkan akses internet. Dan tidak semua masyarakat itu bisa untuk punya akses internet yang kenceng. Atau ya misal juga satu keluarga punya anak 4, semuanya butuh kuota, semuanya butuh HP untuk pembelajaran daring. Ini benar-benar kerepotan. Jadi ada penggagas yang mendirikan rumah pintar. Jadi di situ disediakan WiFi. Mereka yang menggunakan WiFi ini nggak gratis, tetap bayar, tapi tidak semahal kalau mereka membeli kuota sendiri. Seperti itu. Bisa juga dengan jasa dokter yang dibarter dengan hasil bumi masyarakat sekitar. Karena kan tidak semua dokter itu bertugas di kota, ada yang bertugas di daerah. Kalau di daerah ya perekonomiannya nggak segampang di kota ya. Jadi mereka punya hasil bumi apa, sayur mayur misalnya. Jadi kalau ke dokter itu dan dokternya bersedia untuk dibayar dengan hasil bumi, bisa dengan kangkung, bayam dan sebagainya untuk berobat ketika sakit. Tipe yang berikutnya, macam-macam wirausaha yang berikutnya itu government partnership. Ini bukan real bentuk wirausaha ya, tapi ini lebih ke pemerintah yang menyediakan pelayanan pada masyarakat yang memiliki pelayanan tingkat prima seperti berwirausaha. Seperti itu. Nah, silakan kalian minatnya ke tipe wirausaha yang mana? Kalian ahli desain grafis ya silakan ke digital partnership, atau kalian kalian kocak misalnya bikin video apa kayak stand up comedy kayak gitu dan upload di YouTube atau jadi seorang vlogger, atau di TikTok juga bisa menghasilkan duit ya katanya cuman saya nggak nyoba di situ. Atau mungkin di creative partnership ya silakan saja sesuai dengan minat dan bakat kalian. Itu sedikit tentang macam-macam wirausaha. Dan selanjutnya sekilas kita bahas tentang ini. UTS. Nah, ini pernah saya bagikan di grup kelas ya. Jadi ada sebagian dari teman-teman kita yang memang sudah punya ide menjalankan ide usaha dan juga sudah ada yang menjalankan usahanya. Jadi ini bisa dengan santai menjawab semua ini. Nah, lalu gimana nih yang belum punya ide, belum punya usahanya, belum jalan dan sebagainya? Enggak apa-apa. Kita di sini belajar, kita di sini berproses. Kita juga baru berapa kali pertemuan ya, 6, 7 dan mau ke 8. Ya enggak apa-apa. Kalau belum menjalankan nggak apa-apa, belum ada ide juga nggak apa-apa. Yang penting sudah terpikirkan. Adalah, mau apa ya? Tuh, udah ada di otaknya. Nah, jadi ceritain aja, ngalir aja. Kalian itu berhayal aja dulu, pengennya seperti apa, tertariknya di mana. Nggak apa-apa kalau kalian belum nyebur ke bidang wirausaha. Karena memang ya nggak semua dari kita bisa ke sana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi jangan jadi beban semuanya ini, soal-soal di sini, pertanyaan-pertanyaan di sini. Kalian bikin aja sebisa kalian, semampu kalian. Kalau untuk yang sudah punya ide atau usahanya sudah jalan, ya saya ucapkan selamat. Ya. Selamat mengerjakan UTS. Saya yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Dan di sini juga tidak pertanyaannya nggak sulit,
hanya cerita doang. Saya yakin kalian bisa. Good luck.